Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Sumarno. Saya mengajar kelas 4 SD di Negeri Bedok. Pada kesempatan ini saya akan berbagi praktik baik pembelajaran pendidikan Pancasila. Materi yang akan dipelajari tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan. Melihat antusias dan kebutuhan siswa terhadap pembelajaran yang lebih interaktif dan kontekstual, saya memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana pendukung pembelajaran. Untuk itu, saya menggunakan aplikasi Google Form, Canva, Google Earth, dan Padlet. Google Earth merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk melihat dan menjelajahi permukaan bumi secara virtual. Dengan aplikasi ini, murid bisa melihat gambar satelit, peta 3D, bangunan, lanskap, bahkan dasar laut. Google Form merupakan aplikasi pengumpul data yang salah satu fungsinya untuk mengerjakan soal evaluasi. Yang mana soal evaluasi sangat diperlukan untuk mengukur hasil kemampuan murid dalam memahami sebuah materi. Canva digunakan murid dalam membuat desain infografis yang menarik untuk dibagikan kepada teman-teman di kelas. Sehingga ada visualisasi yang dapat disajikan murid sebagai hasil pembelajaran. Padlet adalah platform online yang biasa digunakan untuk interaksi kolaboratif mengenai refleksi hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Harapannya, dengan menggunakan media digital ini, murid dapat mengeksplor materi secara mendalam, bermakna, menyenangkan, dan meningkatkan kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran, biar otak kita fresh, mari kita ice breathing dulu. Semuanya berdiri. Saya akan buat cerita, rangkaian cerita yang harus kalian pahami. Ya. Pada hari ini kami sekeluarga naik gunung. Di gunung banyak sekali pepohonan. Ada pohon pinus dan pohon cemara. Saya naik gunung melewati jembatan. Jembatan itu terbuat dari bambu. Di bawahnya mengalir sungai yang cukup deras airnya. Dari sungai itu saya berjalan lagi menuju gunung, kemudian menuruni lembah dan saya menemukan laut yang luas. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Anak-anak, saat kalian berangkat ke sekolah tadi, apa yang kalian lihat? Baik Mas Pian, apa yang kamu lihat? Rumah sama toko. Rumah sama toko, bagus sekali. Baik, dari kelompok 2, yang mewakili coba Mbak Naila. Sawah. Sawah, ya bagus sekali. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran kenampakan alam dan kenampakan buatan. Tujuannya belajar yang pertama kalian akan menyebutkan contoh kenampakan alam dan kenampakan buatan. Yang kedua, kalian bisa memberikan contoh kenampakan alam dan kenampakan buatan. Yang ketiga, kalian bisa menjelaskan cara menjaga kelestarian lingkungan alam dan buatan. Kemudian yang terakhir, kalian bisa membuat infografis dari aplikasi Canva untuk membuat pembelajaran yang lebih menarik. Paham? Anak-anak, untuk lebih memperdalam, mari kita observasi di lingkungan sekolah yang termasuk kenampakan alam dan kenampakan buatan. Ayo kita keluar sebentar. Anak-anak, apa yang kalian lihat sekarang? Ini Pak Guru sekolah.
gedung sekolah, termasuk penampakan apa? Buatan, ya. Apalagi? Itu Pak, Gunung Merapi. Gunung Merapi termasuk penampakan? Baik sekali pemahamannya. Yuk kita cari lagi yang lain, kita jalan ke sana yuk. Pak, kita mau kemana? Oh iya anak-anak, kita mau ke Selokan Mataram ya. Anak-anak, kita sudah jalan ke Selokan. Sampai enggak? Apakah ada yang beda? Baik, nggak apa-apa ya, tetap semangat. Nah, di depan kita ada aliran sungai Selokan. Selokan apa? Nah, Selokan Mataram ini terdapat di Kabupaten mana? Sleman. Nah, Selokan Mataram ini berasal dari Sungai Progo dan mengalir ke Sungai Opak di kota Yogyakarta. Dari penjelasan sedikit tadi, ada yang ditanyakan anak-anak? Pak, untuk bertanya, Oh ya, Pak Cahaya silakan. fungsi Selokan Mataram itu apa? Nah, bagus sekali. Ada pertanyaan dari Mas Cahaya. Fungsi dari Selokan Mataram itu untuk apa ya? Ada yang mau jawab? Atau yang bisa menjawab? Silakan. Oh, apa Mas Zainal? Untuk mengalirkan air. Untuk mengalirkan air. Betul sekali, tepuk tangan untuk Mas Zainal. Ya. Fungsi Selokan Mataram itu yang pertama untuk fungsi pengairan atau irigasi. Ya. Mengairi apa? Mengairi lahan pertanian. Ya. Sungai Selokan Mataram itu mengalir dari Sungai Progo menuju ke Sungai Opak di sebelah timur kota Jogja. Jadi panjang sekali ya. Nah, kemudian Selokan Mataram itu dibuat pada masa Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 pada saat penjajahan zaman Jepang. Yang membangun adalah orang Indonesia, tetapi statusnya sebagai pekerja Romusa. Paham? Baik anak-anak, tadi kalian sudah berjalan ke Selokan Mataram dan sudah melihat penampakan buatan. Ada juga penampakan alam ya. Di Gunung Merapi tadi sudah lihat kan? Nah, setelah ini kalian memahami tentang penampakan alam dan buatan, kalian akan membentuk kelompok. Silakan menyesuaikan diri dengan kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sepakat? Sepakat. Untuk kelompok 1 nanti kalian mengeksplor penampakan alam dan buatan di Kabupaten Kulon Progo. Kemudian kelompok 2 kalian akan mengeksplor lingkungan alam dan buatan di Kabupaten Sleman. Yang terakhir kelompok 3 akan mengeksplor di Gunung Kidul. Nah, nanti ada yang jadi ketua, ada yang jadi penulis, ada yang maju menjadi presentator, kemudian ada yang menanggapi kelompok lain. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Semangat? Baiklah anak-anak, mari kita akan menggunakan Google Earth untuk memantau lokasi yang sudah kita pahami tadi dengan Google Earth. Melalui kegiatan ini, saya ingin menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan eksplorasi murid. Dengan Google Earth, mereka tidak hanya melihat gambar, tetapi juga memahami bentuk permukaan bumi secara langsung dan kontekstual. Anak-anak berdiskusi dalam kelompok, mencatat hasil pengamatan mereka, lalu membandingkan antara satu lokasi dengan yang lain. Mereka belajar menggunakan teknologi untuk mengumpulkan informasi, berpikir kritis, dan bekerja sama. Anak-anak sudah menemukan lokasi yang tadi dimaksud? Sudah. Sudah tidak? Untuk tugas selanjutnya kita akan membuat infografis dari yang sudah kalian cari tadi. Dari Google Earth tadi yang sudah kalian temukan, kita akan mempresentasikan per kelompok ya. Sudah ada 3 kelompok ya, ada kelompok Gunung Kidul, Sleman, dan Kulon Progo. Nah, setiap kelompok nanti akan membuat infografis dengan aplikasi Canva.
Canva bukan sekedar aplikasi desain, melainkan juga jembatan menuju pembelajaran kreatif dan kolaboratif. Dari eksplorasi menjadi diskusi dan akhirnya menjadi karya. Inilah pembelajaran bermakna di era digital. Setelah kami mencari di Google Earth, ini gambar Gunung Merapi yang kami dapat. Gunung Merapi terletak di perbatasan Kabupaten Sleman dan Jawa Tengah. Gunung ini merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia. Letusannya sering menghasilkan lava pijar dan awan panas yang memenuhi kehidupan di sekitarnya. Ada pertanyaan? Lintas Selatan Mataram itu dari mana sampai ke mana? Selatan Mataram dari Sungai Progo sampai Sungai Opak. Luar biasa sekali presentasi kalian semua. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Karena setelah kalian memahami materi, saatnya kita akan menguji pemahaman kalian dengan soal evaluasi. Nah, di depan ada barcode. Silakan nanti di-scan barcode untuk mengerjakannya. Baik anak-anak, hasilnya sungguh luar biasa sekali tes asesmennya. Kalian berhasil mengerjakan dengan bagus. Hari ini kita sudah belajar tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan. Mari kita refleksi bersama-sama tentang materi tersebut. Nah, kenampakan alam itu apa? Siapa yang tahu? Coba. Aku. Ya, Mas Jaki coba. Dibuat oleh Tuhan. Bagus sekali, dibuat oleh Tuhan, betul. Ya. Nah, sekarang penampakan buatan. Siapa yang tahu penampakan buatan itu? Penampakan Ya, Mbak Api. yang terbuat campur tangan manusia. Apa? Coba lagi. Penampakan yang terbuat campur tangan manusia. Ya, penampakan yang dibuat oleh manusia. Betul anak-anak? Anak-anak tadi sudah melihat tentang penampakan alam di Sleman melalui Google Earth ya. Nah, coba sebutkan contohnya yang kalian temui. Gunung Merapi dan Sungai Bedok. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya karena waktu sudah menunjukkan saatnya pulang, tapi sebelumnya kita berefleksi tentang pelajaran hari ini dulu ya. Untuk melakukan refleksi, kalian menggunakan aplikasi Padlet. Mari kita akhiri pembelajaran pada siang ini dengan membaca doa dipimpin oleh ketua kelas. Duduk bersiap. Siap. Berdoa dimulai.